Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Sekarang kita sudah masuk dalam pengantar yang kedua yang ada di halaman 66 di cetakan baru atau ada di halaman 70 di cetakan lama. Nah, kita dengarkan dulu video matan berikut ini. I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah, semoga Allah selalu memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya, bahwa sesungguhnya hakikat dari ajaran Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Dia semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya pernah sebutkan di awal-awal pembahasan Syarah Al-Qawaid Al-Arba' ini bahwa Syekh Syadzili dalam pembahasan Al-Qawaid Al-Arba' beliau setiap katanya dipenggal lalu dibedah. Berbeda dengan Syekh Shalih bin Fauzan ketika membahas buku ini, Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau setiap satu paragraf disebutkan, lalu kemudian mengambil faidah-faidah tanpa membedah kata. Sedangkan Syekh Syadzili membedah per kata. Jadi untuk meringkas waktu, kita baca saja dulu bagaimana Syekh membedah katanya. Nanti di bagian akhir baru saya akan syarah secara global sebagaimana Syekh Shalih bin Fauzan. Nah, kita baca syarah Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Kata beliau, "I'lam." Pensyarah mengatakan, ketahuilah. Ini adalah kata perintah di mana penulis menuntut pengetahuan atau ilmu pembaca dalam masalah yang akan disebutkannya. Yang dimaksud dengan al-ilmu, yaitu ilmu atau pengetahuan adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Sekali lagi, mungkin teman-teman ingin menuliskan bahasa Arabnya. Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Sekali lagi. Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Apa itu? yaitu mengenal sesuatu dengan pengenalan yang sebenarnya tentang kondisi yang ada pada sesuatu tersebut. Tidaklah dinamakan ilmu menurut pendapat kebanyakan para ulama, kecuali kalau terpenuhi beberapa hal. Yang pertama, bahwa ilmu yang ada memang diyakini dengan pasti. Jika tidak pasti, maka bukan ilmu, melainkan zon atau dugaan. Kedua, bahwa objek dari ilmu tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Apabila yang ada dalam pengetahuan atau keyakinan seseorang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu tidak dinamakan ilmu. Ketiga, bahwa ilmu tersebut dibangun di atas dalil-dalil. Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh sebagian ulama. Sebagian ahli ilmu yang lain tidak mempersyaratkan hal ini. Selanjutnya kata penulis, arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah selalu memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Pensyarah mengatakan, ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh penulis bagi pembaca bukunya,
bahwa beliau memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita sebagai orang yang termasuk dalam doa ini dan agar doa ini terkabul bagi kita dan orang lain. Ar-rushd atau petunjuk adalah lawan dari al-ghoy atau kesesatan. Maknanya adalah segala perbuatan atau perilaku yang lurus yang dibangun di atas ilmu yang benar. Dan yang dimaksud dengan istilah ar-rushd ini adalah ad-dalalah atau arahan dan bimbingan, dan at-taufik atau taufik. Adapun makna doa beliau, semoga Allah selalu memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya, adalah semoga Allah memudahkanmu dalam menempuh jalan-jalan ketaatan dan membimbingmu di jalan tersebut. Sedangkan makna ketaatan adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Selanjutnya kata penulis, annal hanifiyyata, bahwa sesungguhnya hakikat dari ajaran Hanifiyah. Ya. Sebelumnya, teman-teman kalau dapati di buku lama ada kata Hanafiyah, sedangkan di cetakan baru Hanifiyah, maka yang benar adalah Hanifiyah. Ya. Jadi kalau ketemu Hanafiyah, A-nya diganti I. Kenapa? Karena Hanafiyah itu identik dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan Hanifiyah itu yang identik dengan agama Nabi Ibrahim. Jadi kalau dapati Hanafiyah, yang benar Hanifiyah. Lanjut. Al-Hanifiyah yaitu agama atau keyakinan yang memalingkan dari syirik menuju tauhid. Al-Hanaf secara bahasa maknanya kecenderungan, pergeseran, perpindahan. Orang yang telah bergeser kedua kakinya disebut Al-Ahnaf. Adapun dalam berbagai nas yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah adalah agama yang memindahkan manusia dari kemusyrikan menuju tauhid. Ya. Kita lanjut dulu biar nanti penjelasannya bisa jadi satu, ya. Karena di sini kan Syekh memenggal-menggal. Selanjutnya, millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Apa kata pensyarah? Yang dimaksud oleh penulis dengan agama Nabi Ibrahim adalah syariat dan akidah yang bapak para nabi yakni Ibrahim berada di atasnya. Sementara, beliau adalah di antara nabi yang paling utama dan termasuk Rasul Ulil Azmi. Banyak nas yang menyebutkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, di antaranya firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Quran Surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Ya, kita lanjut dulu sebelum nanti kita gabungkan syarahnya. Anta'budallah adalah agar engkau beribadah kepada Allah. Apa kata pensyarah? Makna ibadah adalah penghinaan diri atau penghambaan dan pengorbanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketaatan tidak dianggap sebagai ibadah kecuali jika memenuhi beberapa rukun. Pertama, pengorbanan dan penghinaan diri atau penghambaan. Dalam bahasa Arab, ibadatun, yaitu ibadah, itu maknanya adalah al-khudu', yaitu pengorbanan, dan at-tadhallul, yaitu penghinaan diri atau penghambaan. Jika bangsa Arab menyebut ungkapan tariqun mu'abbad, yaitu jalan yang disembah, maknanya adalah jalan yang dihinakan atau diinjak-injak manusia, sehingga menjadi mudah dan nyaman untuk melintasinya. Kedua, al-khauf atau rasa takut, di mana seorang manusia takut apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya apabila dia meninggalkan ibadah dan mengerjakan maksiat. Terdapat dalil yang memerintahkan kita untuk takut kepada Allah, seperti firman-Nya, wa khafuni in kuntum mu'minin. Tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 175. Sebelum dilanjutkan, di situ ada kata-kata tetapi takutlah kepadaku. Di sini teman-teman bisa tambahkan kata saja. Sehingga nanti katanya adalah apa? Tetapi takutlah kepadaku saja. Iya. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Iya, karena kita di pembahasan syarah al-usul ats-tsalatsa,
kita pernah dapati bahwa salah satu ibadah yang kita kerjakan kepada Allah adalah khauf. Ya kan? Makanya perkataan Allah, wa khafuni, takutlah kepadaku. Dan kita takut hanya boleh kepada Allah semata. Ya, dalam hal yang memang hanya boleh Allah yang kita takuti. Maka untuk pemanaan yang lebih sempurna, kita tambahkan kata saja. Takutlah kepadaku saja. Nah. Ketiga, ar-roja atau pengharapan, yaitu mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Keempat, al-mahabbah atau rasa cinta, di mana seorang hamba beribadah dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Kita lanjutkan dulu. Wahdahu. Dia semata, yaitu menjadikan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak memalingkannya sedikit pun kepada selainnya dari kalangan hamba atau apapun. Kata penulis, mukhlishan lahuddin. Dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah semata. Apa kata pensyarah? Yaitu mengesahkan ketaatan dan penyembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Yang dimaksud dengan ad-din atau agama dalam ayat ini adalah ketaatan. Inilah yang menjadi tujuan para rasul dahulu diutus untuk menguruskannya. Dalilnya adalah firman Allah, Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Begitu juga firman Allah, Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Adalah para nabi terdahulu apabila menyeru kaumnya akan berkata, Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Quran Surat Hud ayat 50. Dan inilah yang menjadi tujuan diciptakannya makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia dan jin, sebagaimana dalam firman-Nya, Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini termasuk yang kita perlu tambah kata saja. Supaya mereka menyembah kepadaku saja. Karena peribadatan hanya untuk Allah. Ya. Selanjutnya, ma. Tidaklah. Ma di sini adalah ma'an nafiyah atau peniadaan. Dengan kata ini ditiadakan segala maksud dan tujuan penciptaan manusia dan jin kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-jin. Jin adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Jin ada yang mukmin dan ada yang kafir. Wal insa. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah. Bapak manusia adalah Adam alaihissalam. Di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang kafir. Illa liya'budun. Melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ini merupakan penjelasan mengenai tujuan penciptaan jin dan manusia. Pada asalnya, bentuk pengecualian yang datang setelah penafian atau peniadaan memberi faedah al-hasr atau pembatasan. Seakan-akan Allah membatasi sebab atau tujuan penciptaan jin dan manusia pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian tadi adalah pembacaan dan syarah tetapi bentuknya penggalan-penggalan.
Ana sudah sampaikan di awal syarah Al-Qawaid Al-Arba' ini, bahwa waktu kita membahas syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Fauzan, bentuknya adalah matan, kemudian faidah-faidah, pointer-pointer, 1, 2, 3 gitu kan. Faidah yang bisa kita ambil dari matan ini. Gaya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili adalah matan, lalu setiap penggalan katanya dibedah gitu. Jadi lebih detail, lebih banyak rinciannya. Nah, kita dalam membahas masalah ini, kita baca dulu seluruh penggalan per katanya berserta syarahnya, lalu kemudian saya akan jelaskan secara global. Seperti gayanya kembali ke Syekh Fauzan. Nah, sekarang kita akan syarah dengan menggabungkan seluruh penggalan katanya. Kata beliau, "I'lam," ketahuilah, itu artinya kamu tahu dengan pengetahuan yang benar dan sesuai kenyataan. Karena tahu atau ilmu di dalam agama kita itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Tahu, berilmu itu artinya mengenali sesuatu sesuai kondisi kenyataannya dengan pengenalan yang pasti, dengan pengetahuan yang pasti. Sehingga Syekh menetapkan tadi, yang namanya ilmu itu ada 3 syarat. Pertama, yakin pasti. Yang kedua adalah sesuai kenyataan. Sebagian ulama menambahkan, dan harus sesuai dalil. Contoh, untuk lebih mudah. Anak-anak, siapa yang tahu nabi yang merupakan bapak para nabi? Saya, Bu. Ya, Adi. Silakan. Bapak para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Padahal tadi ibunya bilang, siapa yang tahu? Ya kan? Tahu itu apa? Harusnya tadi mengenali dengan pasti sesuai kenyataan. Apakah bapak para nabi Nabi Muhammad? Bukan. Jawabannya bukan. Berarti si Adi ini sebenarnya tidak tahu. Tapi dia bilang dia tahu. Kenapa? Karena tidak sesuai kenyataan. Ya, salah ya, bukan. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Dodi. Kalau nggak salah itu bapak para nabi, Nabi Ibrahim. Ya, sesuai kenyataan. Tetapi dia bilang apa? Kalau tidak salah. Kalau nggak salah. Berarti dia taunya tidak yakin. Ya. Atau orang zaman sekarang kalau bikin pesan, nanti di bawahnya CMIIW. Correct me if I'm wrong. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Berarti dia menyampaikan kalimat di atasnya, itu tidak betul-betul yakin. Ya mohon maaf ya Dodi, tadi Dodi bilang kalau tidak salah. Berarti Dodi ragu. Ya Bu, ragu. Kalau nggak salah sih Nabi Ibrahim. Ya, ada yang yakin? Saya, Bu. Ya, Haryo silakan. Saya yakin, Bu, itu Nabi Ibrahim. Ya. Berarti ini adalah ilmu. Apa itu? Sesuai keadaan dan keyakinannya pasti. Begitu. Bisa dipahami? Insya Allah. Sebagian ulama tadi menambahkan harus dibangun di atas dalil. Karena ada juga sebagian orang tuh yakin pasti. Dia bilang ini sesuai dengan ajaran Nabi. Tapi ternyata tidak dibangun dengan dalil. Seperti penyembahan terhadap kubur. Meminta-minta di kubur. Ya kan? Mengadakan acara-acara tahunan yang dinisbatkan kepada Islam. Mereka mengira dengan pasti, yakin sesuai kenyataan bahwa itu adalah ajaran Islam, tapi ternyata tidak dibangun di atas dalil. Kemudian penulis mendoakan kita. Jadi ini namanya meng-attract perhatian, lalu sambil mendoakan. Ketahuilah, semoga Allah begini. Itu artinya meminta perhatian, lalu mendoakan. Itu seperti kalau misalnya Ana lagi ngisi kajian, Ana bilang, dan ini terjadi di misalnya tanah suci. Hukumnya demikian-demikian. Semoga teman-teman yang belum pernah ke sana, Allah mudahkan rezekinya. Jadi menjelaskan hukum, meminta perhatian kepada para jamaah sambil mendoakan mereka. Apa isi doanya? Isi doanya adalah
arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Ini doa penulis agar kita diberikan rusd atau petunjuk. Bahasa lainnya adalah dalalah atau arahan atau bimbingan. Bahasa lainnya adalah at-taufiq. Ya. Jadi sama, semoga Allah memberikanmu rusd. Semoga Allah memberikanmu dalalah. Semoga Allah memberikanmu taufik dan hidayah. Itu semua artinya petunjuk. Kita diberi petunjuk dalam apa? Jawabannya dalam ketaatan. Apa itu ketaatan? Jawabannya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Karena kita menjalankan ketaatan kepada Allah, itu memang semua kalau bukan karena bimbingan Allah, maka itu tidak akan mudah. Menurut antum, ikut Mia ini mudah enggak? Enggak juga, Ustaz. Karena banyak tantangannya juga, Ustaz. Dari segi waktu, kesibukan, membagi waktu. Tapi tetap harus dijalani, Ustaz. Ya. Karena kebutuhan akan ilmu itu sendiri. Artinya kan tidak mudah. Ya. Begitulah memang kebanyakan teman-teman mundur, ya kan, berhenti dikarenakan tidak sanggup untuk membagi waktu. Meskipun saya katakan sebenarnya bisa, cuman mungkin dia belum ketemu polanya, ya kan. Ikut Mia ini nggak mudah, tapi ini bagian dari ketaatan. Nah, kita harus minta pertolongan kepada Allah supaya Allah membimbing kita bagaimana caranya bagi waktu. Salah satunya adalah misalnya kita diingatkan, daripada ngabisin waktu untuk nonton tinju, nonton apa yang kelahi-kelahi itu, mendingan kamu dengerin materi Mia. Ada yang negur kita. Kan ini bagian dari petunjuk Allah. Ya, daripada nanti sudah mau ujian baru kemudian dikebut semua videonya. Seperti itu. Ini bagian dari petunjuk Allah dalam menjalankan ketaatan. Begitu juga menjauhi larangan itu tidak mudah. Orang mau meninggalkan riba, Allah meninggalkan rokok, mau meninggalkan zina. Itu semua kalau bukan karena bimbingan Allah, tidak akan mudah bagi orang terutama yang sudah punya kebiasaan. Selanjutnya kita diminta untuk mengetahui apa? Kita diminta untuk mengetahui ada yang namanya ajaran Nabi Ibrahim. Namanya Hanifiyah. Hanifiyah tadi saya sudah sebutkan, itu yang benar Hanifiyah bukan Hanafiyah. Hanaf itu artinya cenderung, geser, pindah. Jadi Hanifiyah itu agama apa? Agama yang pindah atau memindahkan. Mindahkan dari mana ke mana? Jawabannya dari syirik ke tauhid. Hanifiyah ini apa? Jawabannya agama Nabi Ibrahim. Siapa sih Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Beliau termasuk nabi yang paling utama dan termasuk Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ini di catatan kaki disebutkan yaitu 5 orang Rasul yang paling utama. Karena kesabaran mereka dalam menghadapi beratnya cobaan dan tantangan dalam dakwah mereka. Allah sebutkan gelar ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 dan menyebut nama-nama Rasul penyandang gelar ini di 2 tempat dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 dan Asy-Syura ayat 13. Siapa saja Rasul Ulul Azmi? Jawabannya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh alaihimussalam. Di kitab asli tidak ada penjelasan seperti ini, maka saya tambahkan karena ini termasuk hal yang sangat penting untuk diketahui. Nah, dan Nabi Ibrahim ini banyak dipuji oleh Allah dalam berbagai nas. Salah satunya surat An-Nahl ayat 120 yang tadi sudah kita baca. Kemudian apa isinya Hanifiyah? Isinya adalah agar kita beribadah kepada Allah saja. Apa itu ibadah? Ibadah itu artinya penghinaan diri dan penghambaan. Karena ibadah itu artinya khudu', yaitu pengorbanan, dan tadallul atau penghinaan diri. Ya, ibadah itu seperti abad atau mu'abbad. Ya, maka di dalam bahasa Arab orang sering bilang hadza thariqun mu'abbad. Maksudnya adalah jalan yang diinjak-injak sehingga yang dulunya itu tidak halus sekarang sudah halus karena sudah dihinakan. Banyak diinjak-injak manusia. Jadi ibadah itu adalah kita menginjak-injak diri sendiri di hadapan Allah. Karena kita tahu kita ini adalah hamba yang hina dan kita sedang menghambakan diri kepada Zat yang Maha Agung. Kata Syekh Sa'ad Asy-Syadzili,
ibadah itu baru dikatakan ibadah kalau ada 4 hal. Pertama adalah pengorbanan atau penghambaan diri. Yang kedua adalah rasa khauf atau takut. Yang ketiga adalah roja atau pengharapan. Dan yang keempat adalah al-mahabbah atau rasa cinta. Itu semua sudah kita lalui di syarah al-usul ats-tsalatsa. Ketika kita membahas ibadah-ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Di antaranya adalah khauf, roja, mahabbah. Selanjutnya kata Syekh, kita hanya boleh beribadah itu wahdahu, yaitu kepada Allah semata. Bagaimana caranya? Mukhlishan lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah saja. Yang dimaksud dengan agama adalah ketaatan. Jadi segala ketaatan yang kita kerjakan, penghambaan atau penghinaan diri, itu kita lakukan hanya untuk Allah semata. Sebagaimana dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 2, surat An-Nahl ayat 36, yang intinya adalah kita menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan itu hanya untuk Dia. Begitu juga di surat Al-Anbiya ayat 25, di surat Hud ayat 50, di surat Az-Zariyat ayat 56. Ini semua adalah dalil-dalil tentang penghambaan diri hanya untuk Allah saja. Terakhir, Syekh mensyarah dengan memenggal firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wa insa illa liya'budun." Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Aku semata. Siapa itu jin? Jin itu makhluk Allah yang penciptanya dari api. Jin itu ada yang kafir, ada juga yang mukmin. Bedanya dengan setan, setan semuanya kafir. Siapa iblis? Iblis itu tetuanya para jin dan setan-setan. Sedangkan jin bedanya ada yang muslim. Nah, adapun manusia diciptakan dari tanah. Bapaknya yang tetuanya adalah Adam alaihissalam. Dan sama seperti jin, manusia itu ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir. Mereka semua diciptakan untuk menyembah Allah semata. Dan ini semakin ditegaskan dengan firman Allah, wama, selanjutnya illa. Kalau kita tadi baca syarah paling akhir, yaitu di bawah illa liya'budun. Apa kata Syekh Syatri? Bentuk pengecualian yang datang setelah penafian itu menunjukkan hasar. Maksudnya gini, kalau ada pengecualian diucapkan setelah penafian, berarti itu pembatasan, hasar namanya. Seakan-akan tidak ada lagi kecuali yang setelah si kecualinya. Untuk memudahkan pemahaman, mungkin kita bisa pakai analogi yang lain. Sekolah membuat pengumuman di grup sekolah. Tidak ada yang diizinkan Diknas untuk offline di sekolah kecuali anak kelas 6. Coba lihat. Tidak ada. Ini kan penafian. Yang diizinkan oleh Diknas untuk offline di sekolah kecuali. Jadi kecuali datang setelah penafian. Apa tadi penafiannya? Tidak ada. Maka itu menunjukkan pembatasan hanya kepada yang disebutkan setelah kecuali. Tidak ada yang diizinkan offline di sekolah kecuali kelas 6. Berarti pembatasan hanya pada yang dihadir kelas 6 saja. Itu namanya pengecualian datang setelah penafian, berarti menunjukkan pembatasan. Jadi kalau bukan kelas 6, maka gak boleh offline. Ya mungkin pertimbangannya anggaplah, karena kalau kelas 6 itu lebih mudah diatur. Kalau anak-anak kelas 1 belum paham. Begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita ringkaskan pada akhir dari pertemuan ini. Ketahuilah dengan tahu yang benar dan yakin sesuai kenyataan. Semoga Allah memberikanmu petunjuk, bimbingan, taufik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah seperti menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Apa yang harus diketahui? Bahwa sesungguhnya hakikat dari Hanifiyah, yaitu ajaran yang memalingkan dari syirik kepada tauhid, dan ini merupakan ajarannya Nabi Ibrahim yang merupakan bapak para nabi, yang termasuk satu dari Rasul Ulul Azmi,
Beliau mengajarkan agar kita beribadah kepada Allah saja, menghambakan diri, menghinakan diri, mengorbankan diri dengan menyangkutkan rasa cinta, rasa takut, dan pengharapan kepada Allah saja, agar kita beribadah kepada Allah itu hanya untuk Dia semata. Mengikhlaskan segala ketaatan yang kita kerjakan hanya untuk Allah, sebagaimana firman Allah, tidaklah aku menciptakan jin, yaitu makhluk Allah yang dari api, dan juga manusia, yaitu makhluk Allah yang dari tanah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Ini dulu yang bisa kita bahas, meskipun sebenarnya paragrafnya pendek, tapi seperti yang Anda katakan, Syekh Syastri dalam menjelaskan ini memang mendetailkan sesuai dengan penggalan-penggalan katanya, dan demikian tadi sudah kita bahas secara terperinci dan global tentang pengantar yang kedua dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.